Baru nanti orang yang berkorban untuk agama, Allah sempurnakan agama dalam diri dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna. Ada ulama beritahu maksudnya agama kamu tidak akan pernah sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengorbankan apa yang paling kamu cintai dalam hidup kamu. Allahu Akbar. Tengok apa yang paling kita cintai dalam hidup. Yang menghalangi kita untuk berkorban untuk agama, untuk meningkatkan iman apa din? Ya 8 perkara itulah. Sayang istri kalau berangkat dia menangis, korbankan dulu sayang itu sedikit. Kalau betul kamu cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab agama kamu tidak akan pernah sempurna, kata ulama, mafhum dari ayat ini, selagi mana kamu tidak mau mengorbankan apa yang kamu cintai untuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Diberikannya dunia kepada seseorang belum tentu tanda Allah sayang. Apabila seorang diberikan jabatan tinggi, pangkat tinggi, juga belum tentu merupakan tanda Allah sayang kepada dia. Diberi kemurahan rezeki, naik pangkat, gaji bertambah, juga bukan merupakan tanda Allah sayang kepada dia. Sebab nikmat-nikmat dunia ini Allah berikan kepada siapa saja yang dia mau, kepada siapa saja yang dia suka. Bahkan kepada orang kafir lebih banyak lagi diberikan daripada apa yang diberikan kepada orang Islam. Bahkan Nabi katakan dunia ini adalah surganya orang kafir. Dia Allah berikan dunia ini kepada orang kafir lebih banyak. Tanda Allah sayang kepada hamba bukan diberi dunia. Bahkan dunia itu pun kadang-kadang sesuai dengan ayat Allah, kata ulama, adalah ujian. Kalau dalam bertambahnya nikmat itu bertambah hidayah dalam diri dia, berarti nikmat itu nikmat. Tapi kalau bertambahnya rezeki dunia kepada dia, terus berkurang hidayah dalam diri dia, itu bukan nikmat, itu azab namanya. Nauzubillah. Kata Nabi Muhammad SAW, nikmal malu li rajulin soleh. Harta yang paling indah itu adalah harta yang jatuh ke tangan laki-laki yang soleh. Seorang soleh kalau bertambah harta dia, bertambah kesolehannya. Tapi kalau bertambah harta kesolehannya hilang, itu azab, itu bukan nikmat. Dan kita harus berselindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Harus hadirin, kata ulama, kita pandai-pandai mensyukuri nikmat iman ini. Nikmat diberi taufik sholat berjamaah, diberi taufik mengamalkan sunnah. Harus berulang-ulang kita mensyukuri nikmat ini, supaya Allah tambah nikmat ini. So agama ini hadirin betul-betul mahal. Sangat mahal sekali. Dan agama ini adalah ruh daripada dunia ini. Kalau tidak ada lagi agama, tidak ada lagi dunia ini. Ukurannya dan saking mahalnya agama ini, timbangannya sangat halus. Kata orang hadirin, semakin mahal barang itu semakin kecil timbangannya. Semakin mahal barang itu semakin kecil timbangnya. Dan semakin murah barang itu semakin besar timbangannya. Orang kalau beli tanah timbun hadirin bukan pakai kilo hadirin. Berapa tanah timbun 1 kilo? Kan tak kayak itu hadirin. Kalau beli tanah timbun itu berapa tanah timbun 1 truk? Bukan. Berapa pasir 1 truk? Tidak ada orang bilang berapa tanah timbun sekarang 1 kilo. Tidak ada. Orang bilang berapa tanah timbun 1 truk. Semakin mahal barang yang mau dibeli itu semakin besar. Semakin mahal barang itu semakin kecil timbangannya. Sampai mulai nanti orang beli berapa 1 kilo, 1 kilo. Kalau emas tadi tidak ada orang beli berapa emas sekarang 1 kilo. Pernah saya jumpa tukang emas, saya tanya, Pak, apa kabar? Berapa emas kilo gini, Pak? Katanya tidak jual Ustaz tadi. Emas saya tidak sampai sekilo. Kata emas itu orang timbang pakai gram lagi. Kalau agama pakai apa lo timbang? Timbangan iman ini saking mahalnya, timbangannya itu kalau buat zarah. Zarah itu debu, lebih kecil lagi daripada debu.
Iman sebesar debu, nilainya 10 lipat kali dunia. Ruh dunia ini adalah agama. Kalau tidak ada kita ini lagi Adin, tapi masih ada satu orang, dia masih bisa sebut Allah Allah. Nah, masih berjalan matahari ini. Allahu Akbar. Berapa besar dunia ini dan berapa besarnya satu orang itu Adin? Entah di mana dia sebut. Mungkin di hutan belantara Irian Jaya sana atau di hutan Afrika sana. Dia sebut Allah Allah. Selagi masih ada itu orang, belum kiamat dunia ini lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ruh dunia ini. Jadi hadirin, nikmat iman ini harus banyak-banyak kita syukuri. Semoga Allah beri kita taufik mensyukuri nikmat ini. Kebahagiaan dunia akhirat hanya dalam agama. Kalimat ini hadirin harus kita ulang-ulang. Sebab kata orang tua kita hadirin, kita yang sudah 4 bulan ini pun belum yakin nih dengan kalimat ini. Kita ini sudah karkun 4 bulan termasuk yang ngomongnya hadirin. Tapi kalimat kebahagiaan dalam agama itu masih di ujung lidah. Kalimat kebahagiaan dalam agama itu masih di ujung lidah. Masih di ujung lidah. Makanya katanya tidak heran masih banyak lagi ahbab yang sudah 4 bulan dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia dia. Kalau kebahagiaan dalam agama, jual dunia untuk agama. Jual dunia untuk mendapatkan agama. Jual dunia untuk memperjuangkan agama. Itu kalau sudah dapat hakikat kebahagiaan dalam agama. Nisab sudah datang, keadaan ekonomi sedang marit-marit, tapi masih ada dunia. Jual lagi dunia yang ada itu untuk jaga nisab, untuk menyempurnakan agama dalam diri. Nah, itu namanya dia yakin bahwa kebahagiaan dalam agama. Jual dunia, korbankan dunia untuk mendapatkan agama. Harusnya kita seperti itu. Semuanya niat insya Allah Rin. Yang belum bayar nisab, yang belum 4 bulan, cepat-cepat Rin. Apa yang masih ada, jual dulu Rin, untuk sempurnakan agama dalam diri. Semuanya niat insya Allah Rin. Siapa yang siap niat Rin, jual hartanya untuk menyempurnakan nisab agamanya Rin? Insya Allah Rin. Ada mobil jual dulu Rin. Insya Allah tidak mati kalau hidup tidak punya mobil Rin. Tidak hina kalau kita hidup tidak punya mobil Rin. Yang hina itu kalau kita punya mobil mewah tapi tidak ada agama dalam hidup kita. Tidak hina kita kalau tidak punya Honda dalam hidup Rin. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun hidup di atas dunia, tidak pernah satu kali pun naik Honda Rin. 1000 tahun. Kita paling 50 tahun Rin. Setelah itu mati, masuk kubur 1 meter persegi lebih kurang, gelap gulita sendiri, sebatang kara, berpakaian 1 lembar kain kafan pemberian orang lain. Semoga Allah beri kita taufik. Kebahagiaan dunia akhirat hanya dalam agama. Kebahagiaan dunia akhirat hanya dalam agama. Kalimat inilah kata ulama yang harus kita ulang-ulang sampai menjadi keyakinan dalam hati kita. Untuk apa? Untuk agama apa saja boleh saya korbankan. Allahu Akbar. Tengok Abu Bakar hadirin, kalimatnya juga sering kita baca, kita dengar, kita ulang-ulang. Ayan kusudinun wa anahai. Bagaimana agama bisa berkurang sementara aku hidup? Maknanya lebih baik aku mati daripada aku melihat agama berkurang. Orang kalau mati hadirin, BPKB Hondanya dibawa ke kubur atau pindah ke orang lain hadirin? Kalau mati BPKB Honda pindah sama orang lain hadirin. Sertifikat rumah, toko pindah sama orang lain. Sawit dia, sawah dia, kolam dia pindah sama orang lain. Kalau mati, pasti. Bagaimana aku bisa hidup sementara agama berkurang di depan aku? Lebih baik aku mati daripada aku melihat kekurangan agama. Dalam diri kita begitu juga hadirin. Lebih baik aku tidak punya mobil daripada aku tidak jadi berangkat bayar nisab. Allahu Akbar. Siapa yang siap kayak gitu hadirin? Pasti senang kalau lihat dia hadirin. Biarlah kau tidak punya mobil, tidak apa-apa. Nabi Nuh 1000 tahun hidup tidak pakai mobil, tidak apa-apa kok. Sekarang jual aja mobil lu, saya berangkat IPB 4 bulan. Siapa yang ada niat kayak itu hadirin? Insya Allah hadirin. Sikit yang niat cuman. Ini mobil depannya hadirin, nanti datang musibah itu yang baru hilang mobil semua. Bagi kita korbankan untuk agama insya Allah hadirin. Nanti orang yang mengorbankan diri dia,
harta dia untuk agama, baru Allah pandang dia, baru Allah hargai dia. Berapa harganya fulan. So Allah menghargai seseorang itu tidak melihat berapa senti hidung dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah tidak tengok wajah kamu. Tipe apa ini, Perancis atau Afrika, ini tidak tengok Allah. Ini mirip orang Arab atau mirip orang Sudan, tidak tengok sama Allah. Yang Allah tengok itu dari kamu, kata Nabi, adalah hati kamu dan amal kamu. Nilai seseorang itu di mata Allah adalah nilai iman dia dan amal dia. Maka orang yang beriman, dia untuk menyempurnakan iman dan amal dia, dia korbankan apa yang Allah berikan kepada dia. Semoga Allah beri kita taufik hari ini. Baru nanti orang yang berkorban untuk agama, Allah sempurnakan agama dalam diri dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna. Ada ulama beritahu maksudnya agama kamu tidak akan pernah sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengorbankan apa yang paling kamu cintai dalam hidup kamu. Allahu Akbar. Tengok apa yang paling kita cintai dalam hidup. Yang menghalangi kita untuk berkorban untuk agama, untuk meningkatkan iman apa din? Ya 8 perkara itulah. Sayang istri, kalau berangkat dia menangis, korbankan dulu sayang itu sedikit. Kalau betul kamu cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab agama kamu tidak akan pernah sempurna, kata ulama, mafhum dari ayat ini, selagi mana kamu tidak mau mengorbankan apa yang kamu cintai untuk Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sempurnakan iman, agama dengan mengorbankan diri dan harta. Istri tidak ridho, tidak kurang, bukan tidak ridho sebenarnya. Sayang, biasa naluri, dia iman lemah. Kalau berangkat abang 4 bulan, berapa lama itu perpisahan 4 bulan? Timbang-timbanglah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Sayang istri boleh. Nabi pun sayang sama istri dia. Sayang anak boleh. Nabi pun sayang juga sama anak dia. Tapi orang yang beriman, dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Semoga Allah beri kita taufik insyaallah. Timbang-timbang depan kita kematian hari ini. Sudah banyak di depan kita pelajaran, kawan sejawat, seiring, sebaya, seumur meninggal tanpa sebab, sehat meninggal di depan kita. Maknanya saya pun ada kemungkinan besar untuk seperti ini mati mendadak. Mati pasti, yang masalah din, kalau saya mati sudah pasti tidak tempasan nanti dalam surga atau belum. Kita niat insyaallah din. Minta sama Allah. Baru nanti dengan pengorbanan Allah tingkatkan iman. Apa itu iman? Keyakinan dalam hati akan wujud Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Nah, dunia ini dulu tidak ada. Allah sudah ada. Dia awwalul awwalin. Belum ada ini jagat raya din. Jangankan ladang sawit kita din. Seluruh bumi Sumatera ini belum ada lagi. Jangankan Sumatera, seluruh bumi ini belum ada lagi. Bukan bumi saja belum ada, langit pun belum ada lagi. Gunung belum ada lagi, bulan, bintang, matahari belum ada lagi. Surga dan neraka pun belum ada lagi. Ketika itu aku sudah ada, kata Allah Ta'ala. Tengok ini. Awalul awalin. Tidak ada sesuatu sebelum dia. Kemudian dia wujudkan, dia ciptakan alam ini dengan kudratnya. Kun payakun, kun payakun, kun payakun, kun payakun. Entah berapa kali kun Allah sebut ini. Apa yang dia mau dia sebut kun, selesai. Dia mau apa saja sebut kun, selesai. Langit jadi kun, kata Allah, jadi langit. Matahari kun, kata Allah, jadi matahari. Bintang-bintang kun, kata Allah, jadi bintang-bintang. Malaikat-malaikat kun, kata Allah, jadi malaikat-malaikat. Surga belum ada kun, kata Allah, jadi surga. Mata surga, neraka kun, kata Allah, jadi neraka. Kun saja. Dan kata ulama adin, ini langit yang segini besar bukan batas kekuatan dan kehebatan Allah Ta'ala.
tapi tercipta dengan kehendak Allah. Karena Allah maunya langit ketika itu seperti ini, 7 lapis langit, maka 7 lapis langit ada sekarang. Kalau seandainya dulu Allah mau 1 juta lapis langit, ya 1 juta lapisnya langit ini sekarang. Dan kita ini ada termasuk makhluk yang paling lemah, tapi paling mulia. Sekali-sekali ada kita disuruh oleh orang tua, oleh ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, kita sering-sering menghayal tengok saya dan tengok bulan sana berapa besarnya, saya dan tengok gunung itu berapa besarnya, saya dan tengok itu lautan samudera berapa besarnya, saya dan tengok matahari itu berapa besarnya, saya dan tengok itu langit berapa besarnya. Memang tidak ada apa-apanya saya ini. Kata Nabi, kalau seandainya seluruh kamu jinnukum wa insukum, seluruh kamu dan seluruh jin beribadah mengabdi kepada Allah dengan sehebat-hebatnya pengabdian, seluruh kamu beribadah, jin kamu, seluruh kamu dan jin juga seluruhnya beribadah kepada Allah dengan sehebat-hebatnya pengabdian. Bagaimana itu ibadah? Suntuk semalam suntuk mengabdi kepada Allah. Ada hamba-hamba Allah yang sepanjang malam mengabdi, ada. Seandainya seluruh kamu, kata Nabi, dan jin seperti itu kata Nabi tidak menambah kehebatan kemuliaan Allah, seperti bertambahnya 1 titik air dimasukkan ke dalam lautan samudera. Allah ciptakan alam dengan kudratnya. Kemudian dia akhirul akhirin, satu hari nanti akan berakhir alam ini. Allah akan hancurkan alam ini dengan perintahnya. Kata alam Quran, wa ma amru saati ila kalamin bil basar. Dan ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya menghancurkan alam ini lebih mudah daripada menciptakannya. Tiadalah penghancuran dunia ini, kata Allah, melainkan seperti membalik kelopak mata saja. Hancurlah alam. Baliklah kelopak mata itu. Allah sebut dalam Quran, kalamim bil basar. Baliklah kelopak mata. Seperti itu Allah akan hancurkan seluruh alam dan jagat raya ini. Berapa besarnya Allah itu, hadirin? Berapa besarnya Allah itu? Akhirul akhirin, habis semuanya. Dia sebatang kara, tinggal tetap, hadirin. Tandanya dia tidak perlu kepada makhluk ciptaannya. Dia menciptakan langit tapi tidak ada hajatnya kepada langit. Dia menciptakan matahari tapi tidak ada hajatnya Allah kepada matahari. Dia menciptakan bintang-bintang tapi tidak ada hajatnya Allah kepada bintang. Dia menciptakan angin, oksigen, tapi tidak ada hajatnya Allah kepada angin dan oksigen itu. Dia menciptakan jin tapi tidak ada hajatnya kepada jin. Dia menciptakan malaikat-malaikat tapi tidak ada ketergantungan Allah kepada para malaikat itu. Apalagi dia menciptakan manusia, tidak ada ketergantungan Allah kepada manusia. Ibadah manusia tidak menambah kemuliaan Allah, dan murka dosanya manusia tidak mengurangi kemuliaan Allah pula. Dan dia punya nama 99 nama. Allah Akbar. Seluruh 99 nama itu adalah maha. Ada orang kaya, hadirin, tapi dia berhajat. Allah maha kaya. Dia tidak ada hajat kepada kekayaan yang dibuatnya, hadirin. Bertambah berkurangnya makhluk ini tidak menambah kehebatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia maha hebat, maha menjaga, hafiz, maha menjaga. Berapa kali hebatnya Allah pandai menjaga daripada kita menjaga harta kita. Dia 1 juta kali lebih pandai menjaga anak kita daripada kita menjaga anak kita. Dia 1 juta kali lebih pandai menjaga istri kita daripada kita menjaga istri kita. Pernah nak kecolongan orang dengan istrinya, hadirin? Kasih makan, belikan HP mahal, baju cantik-cantik, belikan mobil mewah, tahu dia pergi dengan laki-laki lain, ada nih? Ada, hadirin? Allah menjaga istri kita 1 juta kali lebih baik daripada pandainya kita menjaga istri kita, hadirin. Hafiz, muhafiz, maha menjaga. Keyakinan ini yang mau kita tanamkan dari kita.
Bagaimana supaya Allah menjaga kita? Syaratnya apa, hadirin? Tidak mesti kita harus tinggi pangkat, hadirin. Tidak mesti kita harus punya senjata di rumah, hadirin. Harus punya senjata, bodyguard, satpam. Tidak. Harus sarjana, tidak. Bagaimana supaya Allah menjaga saya? Bagaimana supaya Allah menjaga istri saya dan anak-anak saya? Bagaimana supaya Allah jaga harta saya dan kekayaan saya? Syaratnya mudah saja, kata ulama. Seperti kata Nabi, engkau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Ini syarat mutlak. Jagalah Allah, kata Nabi, maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Engkau jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga istri kamu, akan jaga anak-anak kamu, Allah akan jaga toko-toko kamu, Allah akan jaga kebun-kebun kamu, Allah akan jaga perhiasan, kekayaan kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, engkau akan selalu mendapatkan Allah itu selalu berada di depan kamu ketika kamu perlu kepada Dia. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, jangan minta kepada selain Allah. Minta sajalah kepada Allah. Seluruh apa yang kamu minta, seluruh apa yang kamu butuhkan, ada sama Allah lebih baik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama syaratnya untuk mendapatkan, untuk ingin menyaksikan kudratullah dalam kehidupan kita, dalam urusan kita, putuskan hubungan hati kita dengan seluruh makhluk di atas dunia. Baru nanti akan ada kekuatan dalam amal. Ingin ada harap kepada makhluk, abang, kepada suami, kepada istri, kepada mertua, ada harap kepada bos, ada harap kepada apa. Selagi ini masih ada dalam hati, selagi itu tidak akan pernah melihat kudratullah berlaku atas keadaan dia. Minta hanya kepada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Allah itu maha kaya. Kaya tidak seperti kayanya manusia, kaya dibaring dengan kebakhilan. Tapi Allah itu kaya, karim. Dia maha kaya dan maha memberi, maha kaya dan maha pemurah. Satu orang kafir datang minta sedekah kepada Ibrahim, diajak makan. Tanya, kamu agama apa? Islam? Enggak ada. Pergi sana. Berjalanlah itu orang yang bukan Islam itu. Allah tanya Ibrahim, kenapa dia? Ya dia minta makan ya Allah. Terus saya tanya, enggak Islam katanya. Terus saya suruh dia pergi. Ibrahim 70 tahun dia hidup, aku kasih makan, tidak pernah aku tanya dia apa agama dia. Maka dikejar lagi Ibrahim. Makan lu. Kenapa? Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dia maha kaya dan maha pemurah, maha pemberi, maha penyayang, maha pengasih, maha dekat. Allahu Akbar. Dia mempunyai khazanah segala sesuatu. Ini Tuhan kita, Din. Tuhan kita tidak tanggung-tanggung, Din. Allah, rajanya seluruh alam. Tapi kata bahwa miskin hari ini keadaan kita tidak kenal dengan Tuhan kita. Kenapa tidak kenal? Itu tadi, Din. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendekat dengan Allah itu korbankan apa yang kamu cintai dalam hidup kamu. Untuk mendekat dengan Allah Ta'ala, korban banyak-banyak dari apa yang kamu cintai dalam hidup kamu. Cintai makhluk, korbankan makhluk yang kamu miliki ini untuk Khalik yang ingin kamu dekati. Dan kalau sudah datang, nanti sudah milik Allah, nanti sampai nanti kata ulama, sampai nanti kamu sudah milik Allah dan Allah milik kamu, 7 lapis langit nanti Allah perintahkan untuk berkhidmat kepada kamu. Sebagaimana kita wali-wali Allah di muka bumi ini ada. Tidak dulu, sekarang pun ada juga. Orang yang sudah menjadi man kana lillah kana Allahu lahu. Barang siapa yang telah menjadikan hidupnya untuk Allah, maka Allah pun siap untuk dia itu. Allahu Akbar, itu Tuhan kita, Din.
Kata Allah dalam hadis qudsi, ya dunia ikhdimi man khadamani. Wahai dunia, kata Allah, seluruhnya ini, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat kepada aku. Allahu Akbar. Perintah Allah nih kepada alam ini, dan alam ini patuh dengan perintah Allah. Alam ini semuanya patuh dengan perintah Allah. Sampai Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau seandainya alam ini tidak patuh, apa yang kau lakukan untuk mereka? Kata Allah, aku kuasakan kepada mereka satu di antara binatangku, yang mana binatang itu akan menelan makhluk ini seperti kamu menelan satu ketul makanan. Kaget Musa, terus bertanya lagi, ya Allah, berapa besarnya binatang itu ya Allah? Berapa besarnya? Besarnya binatang itu dia akan menelan makhluk ini seperti seorang kamu menelan satu potong makanan. Tambah kaget lagi Musa, bertanya lagi, ya Allah, di mana itu kamu simpan binatang? Kata Allah, aku simpan binatang itu di salah satu taman binatangku, kata Allah. Berarti banyak binatangnya. Dan makhluk ini tidak pernah langgar, cuma Allah persiapkan kalau sempat makhluk yang melanggar perintah Allah, kayak matahari, suruh terbit tidak terbit, Allah telan matahari itu, seluruh alam ini. Dan kata Allah dalam hadis qudsi, wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat kepada aku. Berapa itu hebatnya janji Allah. Tapi kita, kata ulama, tidak sungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kenapa hadirin? Godaan setan, laknatullah alaih, dan hawa nafsu yang tidak pernah habis. Kemudian kata Allah, wastaqdimi man qadamani, sebaliknya wahai makhluk, wahai dunia, orang yang tidak mau berkhidmat kepada aku, maka kamu perbudaklah dia. Tengok itu, nauzubillah, ada orang yang diperbudak oleh dunia. Dia sibuk mengurus dunia tapi tidak pernah menikmati dunia itu. Sampai tidurnya pun tidak nyenyak gara-gara dunia yang dia miliki itu. Allah Tuhan kita, mesti kita berusaha untuk menghasilkan keyakinan kepada Allah. Untuk inilah kata ulama, sebut-sebut ini kehebatan Allah setiap hari. Sebut lagi dan lagi. Allah sebut ini kepada anak istri kita, kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Toko saya tidak ada apa-apanya ini. Tanpa toko Allah mampu, pasti bisa menjaga anak istri saya. Bilang juga sama istri, dek, jangan yakin sama toko walaupun lancar. Ini bukan Tuhan kita nih, dek. Toko ini bisa kapan dan bila saja kalau Allah mau hilang ini daripada kita. Mau banjir kah, mau terbakar kah, atau karam, ambruk, anjlok, atau bangkrut total, bisa saja bila saja Allah mau, dek. Karena itu jangan toko ini ada dalam hati kita. Toko ini cukup kita urus di luar saja. Dalam hati kita adalah tempat singgasananya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Enak orang kalau punya toko tapi dalam toko tidak di hati dia. Saya jumpa ada satu orang termasuk masyaikh di Pakistan. Dia dulu keluar juga tabligh tapi punya perusahaan juga. Satu kali Allah uji, perusahaannya itu terbakar. Habis. Dan dia datang sowan kepada Haji Abdul Wahab. Terbakar. Cemana? Ya terbakar, kata. Terus rencana apa? Belum ada lagi rencana, kata dia. Hati macam mana? Alhamdulillah. Sudahlah, kata dia, kamu tidak usah pikir dunia lagi. Mulai sekarang mungkin direwin, kata dia. Dulu punya perusahaan tidak bisa korban banyak untuk agama. Sekarang tokonya terbakar malah justru bisa seluruh hidup untuk agama ini. Dan itu tidak ada gaji direwin dari orang yang markas. Mungkin direwin itu dikasih gaji tiap bulan sekian. Tidak ada. Sampai kemarin saya cek juga, saya tanya, berapa lah gaji ustaz-ustaz direwin? Itu orang yang mungkin katanya, mana orang yang tanya gaji direwin tidak boleh ngajar direwin. Subhanallah. Direwin tidak ada cerita honor dan tidak ada cerita gaji. Allahu Akbar. Tapi melihat orang itu ngomong, subhanallah. Melihat suasananya naik iman kita. Dan itu pasti dia bilang, orang kata dia, selagi dia belum yakin bahwa Allah bisa kasih rezeki kepada dia tanpa asbab, berarti ketika itu belum murni lagi kalimat imannya.
Allahu Akbar. Kalau masih pakai tapi lagi, ya belum betul itu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Terus ini asbab rezeki macam mana? Itu adalah karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Umat Nabi Musa diberi tugas 50 kali sholat satu hari. Proteslah mereka, wahai Musa, kami ini perlu makan juga macam mana? Musa tanya sama Allah, sudah mulai hari ini sholat 50 kali, makan dari manna wal salwa, kata Allah. Subhanallah. Tapi jaga sholat 50 kali sehari semalam. Mulai masuk pakaian macam mana Musa? Sudah, pokoknya jawab lagi, Musa, ya Allah, pakaian macam mana ya Allah? Kata Allah, Musa beritahu kamu sholat 50 kali sehari semalam. Setiap yang lahir dengan membawa pakaian, dan pakaian itu bertambah cantik, bertambah besar sesuai dengan besarnya anak itu. 40 tahun seperti itu hari ini. Datang malam gelap, Musa, macam mana listrik? Allah, Musa tanya lagi, Allah, gelap. Sudah, kata Allah, mulai malam ini, mulai hari ini, sholat jaga 50 kali, dan malamnya aku buat nanti aturan listrik. Pohon-pohon kayu yang besar bercahaya dan mengeluarkan sinar seperti lampu terang benderang. Di mana saja ada pohon kayu, pohon itu bercahaya terang negeri itu. 50 kali sholat. Kapan dia buka ladang sawit tadi? Kapan dia pergi kantor? Tidak usah mikir. Kata Nabi Muhammad SAW, umat ini 5 kali. Tapi kalau betul sholatnya 5 kali, pahalanya pun pahala sholat 50 kali. Subhanallah. Masalah rezeki ini menghantui orang yang menyebabkan meninggalkan agama dan kehidupan. Sebab kita lahir sudah diajarkan dunia ini, tidak diajarkan amal, tidak diajarkan iman kepada Allah oleh orang tua kita. Yang diajarkan itu A, B, C, ini ibu budi, ini babi kakinya 4, itu yang diajarkan ini. Tidak kalimat yang diajarkan. Yang diajarkan itu, ini ibu budi, babi kakinya 4. Itu yang diajarkan kepada anak di waktu kecil. TK sudah diajarkan ini ibu budi, ini anjing, ini babi. Tidak diajarkan kalimat. Allahu Akbar. Para Allah SWT di dalam Al-Quran berkali-kali menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh yang berjalan, melata, merayap di atas bumi ini sudah aku jamin rezekinya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Semakin lemah iman, kata orang tua ini, kata ulama, maka semakin susah dalam urusan rezeki nanti. Semakin kuat iman dan semakin bagus ibadah, semakin Allah lapangkan hati dia dalam rezeki dia. Tenang dia dengan urusan rezeki. Saya yakin rezeki saya itu adalah yang sudah Allah takdirkan untuk saya. Tidak perlu berkelahi gara-gara rezeki. Tidak perlu berebut untuk mendapatkan rezeki. Dia santai berjalan dengan santai dan tawakal. Rezeki saya datang kepada saya. Kalaupun dia pergi bekerja, tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam lapangan pekerjaan. Allahu Akbar. Wahai hambaku, kata Allah, aku telah menciptakan kamu untuk beribadah kepada aku. Wahai hambaku, qaddar khalaqtuka li ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku ciptakan kamu untuk beribadah kepada aku, wahai hamba. Untuk itu saja. Maka jangan main-main. Dan wahai hambaku, aku sudah tentukan untuk kamu rezeki kamu, maka tidak usah capek-capek. Hari ini kata ulama, karena kita sering main-main dalam beribadah, maka Allah capek-capekkan kita dalam urusan rezeki. Ya abdi, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan kamu untuk ibadah. Kalau Musa itu 50 kali. Kalau umat ini 5 kali, tinggal lagi. Dan aku, maka jangan kamu main-main. Dan aku telah tentukan bagi kamu rezeki kamu, maka tidak usah capek-capek. Nah, hari ini karena kita bermain-main dalam ibadah, maka Allah capekkan kita dalam rezeki. Cari rezeki 8 jam. Anak kerja, istri kerja, menantu kerja, bilang juga tiap bulan tidak cukup. Menderita hadin.
jantung batinnya menderita dengan hartanya. Kita balik, harus kita robah ini sistem. Minimal kata ulama satu hari kita nih sholat wajibnya 5 kali, minimal kita 50 kali sholat satu hari. Imbangi dengan Nabi Musa, nanti kita tengok nih bagaimana Allah SWT kasih mana wasalwa kepada kita dalam hidup kita nanti. Rezeki mudah. Itulah kita tambah dengan duha, jangan sampai tinggal. Tahajud jangan sampai tinggal. Witir jangan sampai tinggal. Itulah katanya 50 kali sehari, ganti. Nanti tengok bagaimana Allah mudahkan urusan rezeki. Allah Maha Kaya, hadir. Kata Allah, aku kaya, semuanya ada sama aku, kamu tinggal minta saja. Minta, kata Allah, dan Allah bilang minta aku kasih. Dalam ayat Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, di mana masalah lagi? Masalah di sini. Allah itu tidak ada tempat lagi dalam hati karena sudah penuh dengan mencintai dunia. Padahal hati hamba itu adalah singgasananya Rahman. Qulubul ibad arsyur Rahman. Hati hamba itu adalah tempat singgasananya Allah. Tapi hari ini karena dunia sudah memenuhi hati kita, sampai tidak ada tempat lagi untuk Allah Ta'ala. Kalau kita minta dan Allah kasih, bukan berarti sudah habis khazanah Allah. Kata ulama, kita belum termasuk orang yang layak untuk dikasih apa yang kita minta itu. Allah hadir, Tuhan yang maha pengasih, maha kaya, maha pemurah, maha hebat, penyayang, pengasih, dan tidak pernah ingkar janji. Suruh lagi kita minta, dan dia mengatakan minta aku kasih. Masalah kata ulama di mana? Hati kita. Iman kepada Allah itu sangat tipis dan lemah. Di ujung lidah sering kita menggadaikan iman untuk sedikit keuntungan dunia yang murahan ini. Padahal kita sering mengatakan kebahagiaan dalam agama. Kalau betul ucapan kita kebahagiaan dalam agama, korbankan harta kita untuk menyempurnakan agama itu. Korbankan kecintaan yang ada dalam hati kita untuk memuliakan agama ini. Tapi hari ini karena kecintaan dalam hati kita bukan untuk agama, makanya sering kita mengorbankan agama untuk yang kita cintai itu hari ini. Kita korbankan nilai-nilai agama untuk toko yang kita cintai dalam hati ini. Kita korbankan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita untuk jabatan yang kita cintai dalam hati kita ini. Salat, subhanallah, salah satu di antara khazanah aras Allah ini surga, salat. Kunci surga, mi'rajnya orang beriman. Tapi ini salat sudah tumpul, kata ulama ini. Ibaratkan punya pedang tapi tumpul, tidak berfungsi. Tapi alhamdulillah yang kita kerjakan 5 waktu ini pun sudah dahsyat hebatnya hadirin. Numan sayang kata Haji Wahab, katanya hari ini kita sudah pandai sholat, tapi belum punya yakin lagi dengan sholat. Sudah sholat, tapi belum yakin lagi dengan sholat. Padahal Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada aku tanpa syarat, cukup sholat kamu, sabar. Sholat sabar, sholat sabar, sholat sabar. Tengok nanti bagaimana selesaikan seluruh masalah. Sejuta masalah kita hadir. Kalau Allah sudah mau menyelesaikan, kun kata Allah, selesai itu masalah 1 juta. Walaupun tidak ada manusia yang ingin membantu kita hadir. Sebaliknya begitu juga, satu masalah cuman. Seluruh orang mau membantu kita dalam satu masalah ini. Tapi Allah tidak mau, tidak akan pernah selesai itu masalah, kata Allah. Makanya kekuatan sholat ini mesti kita hasilkan juga dalam hidup. Ini juga termasuk maksud dari kita keluar 4 bulan ini. Kalau kita di rumah, di toko, tidak pernah bisa. Jangankan bapak, saya juga yang ngurus sekolah agama nih, tidak bisa juga kita bisa sholat kayak kita lagi kurung 4 bulan nih. Lagi kita kurung 4 bulan, hati kosong nih. Tenang. Kita bersemedi, kita tenang dengan Allah. Lah hati kosong, kesibukan tidak ada. Ketika itu kesempatan kita memperbaiki sholat. Tidak ada, tidak mungkin kita sibuk di toko, kita belajar sholatin. Makanya perlu juga mau tak mau mesti kita ini keluar 4 bulan. Dan ketika 4 bulan itu kita belajar sholat. Hakikat sholat, hasilkan kelezatan sholat. Sampai nanti ada perasaan, saya sholat ini sama dengan saya buka toko ini. Allahu Akbar. Ini lebih hebat daripada toko saya di gang di Jalan Sudirman. Allahu Akbar.
Saya sholat Allahu Akbar tahajud. Ini saya sedang buka toko juga. Pintu rezeki saya yang sebenarnya adalah di sini. Bukan di gang di Jalan Sudirman atau Jalan Alengka itu toko saya, gudang kekayaan saya. Itu bukan. Nah, keyakinan ini kata ulama mesti kita hasilkan dalam kurun 4 bulan. Makanya mesti doa sama Allah supaya diberi taufik untuk 4 bulan. Belajar hakikat sholat. Kata Mona Said Ahmad Khan Adin sering dalam bayan kita dengar 10 pintu rezeki, 9 yang besar-besar, 1 yang kecil. 9 yang besar-besar, 1 yang kecil. Yang kecil nih untuk seluruh manusia nih, termasuk orang kafir, Cina, Tepekong segala macamnya nih. Seluruh pintu, seluruh asbab-asbab dunia ini. Nah, inilah pintu yang kecil itu. Yang semuanya berserikat pula orang Islam dan non-Muslim hari ini. Itulah toko, pangkat, jabatan, sawah ladang, kolam ikan dan apa saja. Itulah pintu rezeki yang kecil. 9 yang besar-besar. Ini hanya milik orang Islam, tapi sayang tidak dipakai pula oleh orang Islam hari ini. Karena sudah sibuk dengan yang kecil-kecil tadi. Tidak ada di sini. Padahal ini lapang ini, mudah. Dan tidak ada keributan di sini hari ini. Dan untuk masuk ke dalam gang yang 9 ini, tidak perlu punya ijazah, sertifikat segala macam ini. Langsung pun boleh. Kemarin, Allahu Akbar. Satu orang dia keluar 40 hari. Target imannya naik langsung 4 bulan. Dia diam. Anunya habis. Tiketnya hangus. Duit habis. Dia tawajuh. Subhanallah, datang satu orang mengantarkan uang mencari dia. Itu uang diberikan oleh tuannya yang mengantar ini. Orang kaya sudah tua, mimpi Rasulullah SAW, tolong antarkan uang ini untuk orang aku di sana, katanya. Dia datang ke markas. Dia datang ke markas cari fulan, lengkap alamatnya din. Subhanallah. Mudah saja bagi Allah kalau menciptakan langit aja dengan kun fayakun. Hadis kursi, wahai hambaku, aku menciptakan langit, belum capek lagi aku. Apakah untuk memenuhi rongga perut kamu itu menjadikan aku capek? Hadis. Berapa sekarang betapa lemahnya iman kita sekarang hadir. Padahal kubur sudah di depan mata kita hadir. Masih juga lagi kita tunda-tunda berangkat 4 bulan hari hadir. Ya hadir. Jangan ditunda juga lagi hadir. Perbaiki iman sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita. Pertanyaan pertama bukan apa ijazah kamu. Pertanyaan pertama bukan di mana toko kamu. Pertanyaan pertama berapa anak istri kamu. Tidak hadir. Pertanyaan pertama adalah apa Tuhan kamu dulu di atas dunia. Orang yang dalam hidupnya berusaha untuk menguatkan iman dia, menghasilkan yakin kepada Allah, dialah nanti akan menjawab Tuhan aku adalah Allah. Tapi orang yang ragu-ragu, dia nanti akan mengatakan la adri, saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Jadi ini adalah maksud hidup kita yang sebenarnya. Perbaiki sholat. Ini pun dengan sholat. Perbaiki sholat juga belajar ilmu agama. Pastikan hadirin seluruh kehidupan kita ini dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ini berbeda dengan orang kafir hadirin. Pastikan bahwa apa yang saya buat nih adalah sesuai dengan maunya Allah dan Rasulullah SAW. Tidak tahu, tanya ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mendatangi ulama itu hadirin, berjalan melangkai ulama itu memudahkan jalan menuju surga hadirin. Mati Allah jamin dalam daftar orang-orang yang mati syahid nanti. Mempelajari satu masalah ilmu sama dengan lebih baik daripada sholat berapa hadirin? 1000 rakaat. Berapa besarnya tuh keramat fadilah ilmu hadirin. Penting hadirin kita belajar, pastikan apa yang kita buat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hasilkan tumaninah hati kita ini bukan dengan banyaknya kartu-kartu ATM di poket kita ini. Hasilkan tumaninah hati kita ini dengan dekatnya kita kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah
hanya dengan mengingat aku, hati kamu akan bahagia. Uang di poket ATM tidak jamin kita bisa selamat. ATM itu bisa hilang melayang kapan saja Allah mau. Uang begitu juga bisa hilang melayang kapan saja Allah mau. Tapi Allah letaknya dalam hati. Hasilkan ketenangan hati itu dengan dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau bapak dekat dengan Allah, hati tenang. Istri dekat dengan Allah, hatinya pun akan tenang. Anak dekat dengan Allah, hatinya akan tenang. Semoga kita diberi Allah taufik untuk merasakan nikmatnya zikir ini, Harin. InsyaAllah, Harin. Dan kita, Harin, pastikan waktu untuk menjaga zikirnya kita lama. Mesti. Allahu Akbar. Agama itu kata Allah mudah, kata Nabi mudah. Tapi setan memang kurang ajar betul, Harin. Untuk 10 menit menjaga zikir pagi petang itu tidak tuntas juga setiap hari, Harin. Kutuk setan itu banyak-banyak setiap hari, Harin. Kata bawa 25 kali auzubillahi minasyaitonirrajim setiap hari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berselindung kepada Engkau ya Allah dari setan yang kurang ajar ini. Itu artinya tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau harta banyak hati tidak tenang untuk apa, Harin? Harta banyak hati gelisah untuk apa itu harta? Pangkat tinggi hati gelisah untuk apa itu pangkat, Harin? Semoga Allah beri kita taufik insyaallah. Insyaallah, Din. Kita berniat insyaallah jaga zikir pagi petang, Din. Dan taskil anak kita, anak istri kita. Waktu taklim rumah itu taskil, Din. Kita jaga zikir pagi. Kapan perlu anak kita cek siapa pagi ini yang sudah zikir pagi, siapa yang sudah zikir petang. Kalau belum, yuk kita duduk sama-sama selesaikan zikir sebelum tidur. Insyaallah, Din. Dan anak kita kalau berzikirin pahalanya masuk ke dalam daftar bapaknya kalau dia masih kecil, Din. Allahu Akbar. Indah agama ini. Dan kita hasilkan keindahan agama ini dengan usaha dakwah ini. Perbaiki akhlak juga dengan dakwah juga. Akhlak orang Islam ini adalah asbab hidayah. Tapi Allah maafkan, sebab akhlaknya orang Islam sering orang mau dapat hidayah, tidak jadi dapat hidayah ini. Harusnya kita ahbab ini, kata ulama begitu juga, melihat akhlak kita orang tanpa ditazkiyah sudah mau keluar 4 bulan. Tapi kadang-kadang orang sudah mau keluar 4 bulan, tapi ketemu ahbab yang tidak bagus akhlaknya, tidak jadi dia berangkat. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. Dan akhlak ini perlu diminta sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah. Minta akhlak yang mulia kepada Allah setiap hari. Nabi pun termasuk di antara doa rutin beliau, minta akhlak yang mulia kepada Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah maafkan kita. Kadang-kadang gara-gara gerak kita, orang tidak jadi beramal. Gara-gara mulut kita orang tidak jadi keluar. Gara-gara perangai akhlak kita orang terjauh dari usaha dakwah. Gara-gara gelagat perangai kita, muamalat kita orang tidak jadi ikut usaha tabligh. Sehingga dikatakan ulama kita ini orang Islam sering seperti orang yang berada di pintu rumah. Tamu mau masuk tidak jadi, terhalang dengan orang berdiri di pintu ini. Di luar juga tidak, masuk juga tidak. Orang ini mesti dikeluarkan dulu atau dimasukkan betul ke dalam. Inilah keadaan akhlak. Harusnya melihat orang Islam ini terpaksa dimatakan. Kata Bapak, kalau sudah betul orang Islam, kalau sudah betul kita nih ahbab dakwah ini sudah betul, maka katanya orang-orang dunia nanti akan buat keputusan katanya. Terakhir nih bayan terakhir saya dengar. Kalau seandainya ahbab kita nih orang-orang dakwah ini sudah betul, betul yang 5 perkara kita nih, iman betul, amal betul, akhlak, ibadah betul, akhlak betul, muasalah betul, muamalah betul. Kalau betul kita nih hadirin, bahwa ini didatangi tamu pejabat. Di antara omongannya ini sebut kemarin dalam bayan oleh ulama yang lain. Katanya kalau betul sudah orang-orang dakwah ini, kita orang-orang dakwah ini betul, maka orang-orang dunia akan buat keputusan dalam diri mereka. Apa keputusan yang akan mereka buat? Mereka nanti akan buat keputusan. Pedagang dia akan buat keputusan kalau mau bahagia, tinggalkan dulu perdagangan ini, ikut orang tabligh itu, pasti akan bahagia. Pejabat-pejabat akan tinggalkan jabatannya. Kalau mau bahagia, mesti lapangkan waktu, ikut orang tabligh ini, baru akan bahagia. Jabatan kamu ini tidak akan bisa membahagiakan kamu. Begitu juga petani-petani besar, kalau mau bahagia, bukan di pertanian ini, tinggalkan pertanian ini, ikut orang tabligh sana, maka kamu akan bahagia. Allahu Akbar. Tapi hari ini kapan muncul kartun-kartun yang kayak gitu hari ini? Kita sama kita masih berserak-serak juga hari ini. Semoga Allah perbaiki kita. Insyaallah, Din.
Dan akhlak ini pun dibetulkan kata ulama dengan satu cara saja. Tambah lagi pengorbanan. Sudah pernah 4 bulan jalan kaki. Sudah pernah 4 bulan luar negeri. Tidak juga, tambah lagi pengorbanan. Dengan pengorbanan nanti Allah perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit. Perbaiki ikhlas juga. Sampai apapun yang kita buat semata-mata karena Allah Ta'ala. Setiap berbuat teringat Allah Ta'ala. Setiap mau berbuat teringat Allah. Setiap mau pakai organ tubuh teringat Allah. Allahu Akbar. Ini saya melihat ini, teringat Allah. Ini Allah senang atau tidak senang? Saya mau ngomong ini, teringat Allah. Ini yang saya omong ini Allah senang atau tidak senang? Saya mau belanja, teringat Allah. Ini yang saya belanja ini Allah senang atau tidak senang? Kita belanja menyenangkan istri, kita belanja menyenangkan anak. Berapa banyak kita belanja untuk menyenangkan Allah Ta'ala? Ingat satu orang kawan hari sama belajar ini. Dia orang Arab. Dia demam malaria ganas sampai dimandikan dengan air es. Saya termasuk yang memandikannya. Ketika dia agak sehat, segar duduk, dia bilang, Hamdan, dengar satu kalimat dari aku nih. Kamu, kita, saya, kalau kita minta sama Allah, apa yang kita minta? Pasti kita meminta apa yang kita senang. Ya Allah, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu, kasih aku ya Allah. Itu kita. Kapan kita pernah meminta, tanya sama Allah, ya Allah, engkau mau apa dari aku ya Allah? Inilah sahabat kita. Sahabat itu dia tidak bertanya apa mau dia tanya, ya Allah, engkau mau apa dari aku? Kalau dapat rezeki dia tanya, ya Rasulullah, ini rezeki ya Rasulullah, datang. Mau apa-apa yang aku kerjakan untuk rezekinya. Tepuk dada tanya Allah, tanya Nabi mau apa. Tapi kita kalau datang rezeki, tepuk dada tanya selera istri mau apa dek untuk uang ini. Tanya selera anak, nak mau apa kamu? Sudah selesai nanti semua kemauan nafsu istrinya dan nafsu anak-anaknya dan nafsu dia, baru nanti dia sisipkan sedikit agak 10.000 rupiah celengan masjid. Ini untuk Allah Ta'ala ini. Macam mana Allah membahagiakan hidup kita hari ini? Kalau kita berperangai seperti ini terhadap Allah Ta'ala. Kemudian yang lebih hebat lagi kan, kita ulang-ulang satu fadilah yang Allah berikan kepada kita hari ini, yang tidak diberikan kepada manusia sebelum kita, adalah kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Karunia yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelum kita. Karunia yang dicemburui oleh para nabi. Sampai Nabi mau menjadi umat ini hari saking hebatnya fadilah yang Allah telah berikan kepada mereka. Umur sedikit, ibadah sedikit, tapi Masya Allah menjadi umat termulia. Datang paling terakhir di dunia, tapi masuk surga paling awal. Orang sebelum kita kena sujud yang lekuk batu hari ini. Beratus-ratus tahun dia sujud di atas batu hari ini, sampai batu itu lekuk dengan sujudnya. Tapi itu tidak termasuk umat yang mulia hari ini. Ketika dikatakan kamu pun nanti masuk surga dengan rahmat Allah, terus ibadah aku selama ini untuk apa? Maka dia mau timbang itu ibadah dia dengan karunia Allah. Maka ditimbang, coba itu ambil satu nikmat mata, berapa itu nilai mata dan hargai dengan ibadah dia. Baru nak nampak itu nilai ibadah dengan satu mata hari ini. 600 tahun itu dia beribadah lekuk batu dengan ibadahnya hari ini. Kita cuma 5 kali sehari semalam. Hari kemudian kita adalah dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini dilahirkan oleh Allah SWT sama dengan maksud Nabi dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak utus kamu melainkan untuk seluruh manusia, supaya kamu memberi peringatan yang baik dan buruk. Begitu juga maksud yang sama Allah SWT lahirkan umat akhir zaman ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat. Sengaja aku keluarkan kamu untuk seluruh manusia, supaya kamu melanjutkan kerja Nabi, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hanya 50 tahun hidup hari ini, pendek sekali. Di depan kita ada kehidupan yang berjuta tahun. Di sana Nabi menunggu kita hari ini. Telaga Kausar
Nabi menunggu kita di Telaga Kausar untuk beri minum. Ini orang-orang yang memperjuangkan agama aku di waktu hidup dulu. Ketika aku sudah tidak ada lagi. Hadirin kalau nengok Haji Wahab, hadirin sudah tua bungku, tidak ada lagi kan. Tapi kalau dia segar sedikit, dia bilang siapkan, aku bayan sekarang. Sudah 95 umurnya dia. Ngomongnya sesuatu tapi dia mau juga. Entah berapa sudah pengomong. Kita hadirin harus ini kita ulang-ulang kepada anak istri kita. Kita dek, bilang sama istri, dek, Allah muliakan kita dengan kerja agama, dek. Allah lahirkan saya bukan hanya untuk ngurus kamu, dek. Pastikan istri kita punya keyakinan juga seperti ini, bahwa Allah lahirkan suami saya bukan hanya untuk mengurus saya saja. Pastikan keyakinan ada dalam istri kita, hadirin. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam kepada istri dan istrinya kepada suami. Di tengah padang pasir, tandus, tidak ada kehidupan di sana. Diletakkan anak yang baru lahir. Ibrahim seperti pamit mau permisi. Ditanya mau kemana Ibrahim? Diam saja Ibrahim alaihissalam. Tanya mau kemana Ibrahim? Diam saja. Mau kemana Ibrahim? Diam saja. Istrinya paham, ada satu perintah yang besar ini. Wahai Ibrahim, adakah Allah menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan iya denda. Oh kalau gitu Ibrahim, kamu sudahlah pergi aja dan tengah hati, kenapa risau? Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Dia yakin bahwa suami saya Ibrahim dilahirkan oleh Allah bukan untuk ngurus saya satu orang saja. Dan hidup mati saya bukan di tangan suami saya Ibrahim alaihissalam. Karena itu Ibrahim, kamu pergilah aja dan tengah hati, Allah tidak akan sia-siakan kami di tengah padang pasir ini. Sudah tidak istri kita punya keyakinan sendiri? Hidup mati saya di tangan Allah. Suami saya dilahirkan oleh Allah bukan hanya ngurus saya saja. Suami saya dilahirkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah lahirkan suami saya untuk menghidupkan agama di muka bumi. Dan pastikan juga anak-anak kita punya keyakinan seperti ini, bahwa hidup mati saya bukan pada tangan bapak saya dan ibu saya. Hidup mati saya di tangan Allah. Allah lahirkan bapak saya bukan hanya ngurus saya saja, tapi Allah lahirkan bapak saya untuk mengurus umat Nabi seluruh dunia. Dan siapkan anak istri kita juga dengan kerja agama, Nadine. Baru nanti kita berpoya-poya di surga Firdausil A'la insyaallah taala. Istri bapak saya cantik bidadari. Bahkan kata ulama lebih cantik daripada bidadari. Allah akan jadikan dia lebih cantik, bahkan jadi ratunya bidadari. Dan bapak tidak reyot seperti ini lagi hadirin. Akan tampan gagah cantik seperti Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Umur gagah 33 tahun seperti umurnya Isa alaihissalam. Suaranya merdu bukan kayak keledai lagi hadirin. Bau rokok kata Ustaz Lutfi. Tapi suaranya merdu kayak suaranya Nabi Daud alaihissalam. Akhlaknya bukan kayak harimau dan singa lagi hadirin. Bentak sini, bentak sana. Tapi akhlaknya nanti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berpisah ketemu dia bersumpah, "Dek, demi Allah kamu lebih cantik daripada yang aku tinggalkan tadi." Istrinya bilang, "Bang, demi Tuhan, engkau pun lebih ganteng daripada sebelum pergi tadi." Ini setiap hari perpisahan dan pertemuan. Berjalan terus sepanjang umur, berjuta-juta tahun. Alangkah bodohnya kita sibuk dengan dunia yang busuk dan fana ini. Allah bilang dalam Quran, wahai hambaku, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi yakun, janji aku untuk kamu di surga itu pasti hak. Fala tagurunnakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kamu tertipu oleh dunia ini. Wala yagurunnakum bilal ghurur. Allah ulang lagi, takkid sekali lagi, jangan sampai kamu tertipu oleh tipuan-tipuan dunia ini. Makanya kata ulama, dunia ini adalah kampung yang penuh dengan tipuan. Mau iya, rasa iya, sudah hampir dapat, lepas lagi ke tangan orang lain. Itulah dunia, penipu. Dia seperti perempuan tua yang sudah dekat kematiannya, tetapi dia pandai bersolek. Setiap orang yang melihatnya ingin melamarnya, karena dia sudah tua tapi pandai bersolek, nampak kayak cantik jelita aja. Para umumnya sudah dekat pada kematian. Setiap orang yang melihatnya dia ingin melamarnya. Mau sama saya, Dek? Setiap orang yang melihatnya mau melamar dia, padahal dia sudah tua. Kayak itulah dunia. Setiap yang nampaknya mau.
Tidak pernah berselindung dia. Padahal kita dalam doa safar, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunia. Masih juga lagi pikir mau ganti mobil, padahal nisab belum bayar lagi. Kan bodoh itu. Masih juga lagi pikir mau ganti Honda, padahal nisab belum bayar lagi. Kan diketawakan kita sama malaikat ini. Ditawakan kita sama kambing-kambing ini. Ini apalah bapak jenggot-jenggot nih. Saya tidak ada pikir-pikir Honda-Honda. Ini mau mati masih juga pikir-pikir ganti Honda nih. Nisab tidak jaga, sama dengan saya nih, kata kambing. Insya Allah, Adin. Kita ini umat Nabi, Adin. Sebentar lagi kita akan mati. Nabi menunggu kita di sana, Adin. Nabi akan berbangga-bangga dengan para Nabi nanti. Umatnya akan membawa gerombolan-gerombolan kayak Nabi membawa umat dia. Orang bilang, ini Nabi mana nih? Bukan Nabi, kata malaikat. Kayak umat banyak ini. Oh, bukan Nabi. Ini umatnya Muhammad SAW. Dia bawa taskilan dia ramai-ramai. Kayak Nabi membawa taskilannya. Kalau kita tidak pernah punya taskilan, siapa yang mau ke bawah nanti? Istri semua tidak terbawa juga. Pastikan ini kita ini mau mati. Pastikan ini, saya mau istri dek. Pastikan dengan istri, berumbu dek. Musyawarah, dek kita mesti jadi ahli surga dek. Harus kita usaha sungguh-sungguh. Harus ada risau itu sama istri. Dek, anak-anak kita mesti kita bawa ke surga. Jangan ada anak kita yang singgah di neraka jahanam. Harta kalau ada, kita korbankan harta untuk membawa anak kita ke surga. Kalau kita punya harta, mari kita korbankan harta ini untuk membawa anak kita ke dalam surga. Hari ini Pak, santai saja orang dengan tanpa pikir panjang. Bayar itu uang kuliah anak kedokteran 300 juta. Santai aja jadi. Tapi Pak ditazkir 4 bulan, inilah masalah sedang banyak nih Ustaz, kata dia. Saya mau sebenarnya, tapi inilah kata dia. Tolong doa, kata dia. Tolong doanya tidak tahan nih, kata dia. 300 juta, 400 juta untuk masuk anak ke kedokteran, padahal tidak jadi, entah jadi apa nanti anak. Tapi santai, kan tertipu itu Hadin. Allahu Akbar, sahabat 25 tahun Hadin. Pergi perang, pergi berjuang, berdakwah. Setelah 25 tahun kembali ke Madinah. Dia hadir sholat subuh berjamaah, tengok anak muda imam membacakan hadis, mengajarkan tafsir. Dia bilang, alangkah indahnya kalau saya punya anak kayak gitu. Di rumah istrinya sudah tahu, bapak kalau pulang nanti suami 3.000 dinar ditinggalkan dulu untuk apa, macam mana mau jawab nanti. So, ketika dia mau pergi dulu ada 3.000 dinar ditinggalkan. Itu ketika itu jumlah yang besar. Mau jawab apa nanti? Ketika dia sampai di rumah, itu dia malam sampainya, dia tidak ketemu anak, kan lampu belum ada lagi. Ketika dia bangun, anak sudah ke masjid, dia setelah itu baru pergi, anaknya lebih dahulu, tidak ketemu anak, belum jumpa lagi. Malam ketika mau masuk itu sudah ribut di luar. Ini rumah saya. Kata ibu, tengok mana itu bapak kamu tuh nak, sudah pulang 25 tahun yang lalu pergi. Masuk tapi tidak ketemu wajah, belum jelas lagi. Pagi subuh anak sudah ke masjid, dia pun menyusul ke masjid. Sampai di masjid tengok, baru nampak itu imam muda bacakan hadis. Alangkah indahnya kalau saya punya anak kayak gini gitu. Istrinya cuma menghayal nanti suami tanya 3.000 dinar ditinggalkan kemana digunakan. Dia pulang. Katanya dia, waduh dek, kata dia, tadi Masya Allah saya lihat anak muda gagah jadi imam bacakan hadis Rasulullah SAW. Wah, istrinya bilang, ini sudah masuk nih. Sampailah dia tanya, itu dinar dulu yang kamu dinar yang tinggalkan dulu diapakannya gunakan? Katanya, bang, itu dinar yang kamu tinggalkan saya gunakan untuk mendidik anak kamu. Itu imam adalah anak kamu, imam. Nangis itu menangis dia, Masya Allah. Dinar semua yang banyak itu tidak ada digunakan kecuali untuk membawa anaknya jadi seperti ini. Hadirin, hari ini kita punya harta kekayaan untuk mendapatkan dunia, kesedapan, kelezatan dunia sementara. Kapan kita gunakan dunia ini untuk membina akhirat kita? Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada harta, pikirkan pertama dengan harta saya, apa yang bisa saya buat dengan harta ini supaya agama maju di muka bumi ini. Kalau kita punya kapabilitas, kepandaian diberikan oleh Allah, bagaimana kita gunakan kepandaian untuk menegakkan agama di muka bumi. Kalau kita gunakan baga ini untuk menegakkan agama di muka bumi.
Kalau kita punya jabatan, gunakan jabatan ini untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Nah, kata ulama inilah prosesnya 4 bulan tiap tahun. Kalau itu tidak akan temu nih, Adin. Akhirnya bayan, tinggal bayan, seminar, tinggal seminar. Ini mau dimasukkan dalam hati, caranya ya inilah prosesnya, Adin. Berangkat lagi kita 4 bulan. Berangkat lagi 4 bulan. Berangkat lagi. Ada masalah. Kita punya Tuhan Maha Pengasih, Adin. Kita punya Tuhan Maha Mendengar, Adin. Dia Maha Menolong. Tengok bagaimana itu ashabul gua, Adin. Orang yang di gua tertimbun, terkurung dalam gua. Tengok Allah mendengarkan doa dia. Allahu Akbar. Tengok Allah mendengarkan doa dia. Di gua, di tengah hutan belantara, Adin. Doa. Allah gerakkan itu batu yang besar itu menggulir dengan amalannya, Adin. Begitu juga pertama. Agama ini mudah, Quran ini pun mudah, tapi ujiannya ada, setan itu ada, Adin. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mau belajar agama ini, Allah. Ujiannya ada ya, tolong singkirkan ujiannya, Allah. Pilih aku, ya Allah. Apa saja yang menjadi kendala, lapor sama Allah Ta'ala. Nggak ada uang, lapor sama Allah. Ya Allah, mau ya Allah. Jangan lapor sama makhluk. Soalnya kata ulama, ketika kita lapor sama makhluk, ketika itu doa kita seperti orang tidak bernyawa. Kata Maulana Yusuf, harap makhluk adalah menyembelih kekuatan doa. Ketika kita mau tuh lapor sama Allah bulat-bulat, menangis di malam hari. Tengok, kata Allah, kata Nabi, setiap malam Allah turun ke langit bumi dan berkata, wahai manusia, ada anak yang mau minta ampun, aku ampunkan sekarang. Ada yang mau bertobat, aku beri tobat sekarang. Ada anak yang mau meminta, aku kasih sekarang, kata Allah. Tapi sayang, yang mau ngasih turun, yang mau dikasih turun di tempat tidur dia. Lapor sama Allah, aku mau ya Allah agama seperti ini. Aku pun tak pernah agama ya Allah, istriku pun belum lagi, aku mau keluar. Tapi masalah ya, lapor masalah itu bulat-bulat sama Allah ke langit sana. Allah punya khazanah segala sesuatu, 1 juta masalah. Kalau Allah sudah senang, kun kata Allah, walaupun seluruh manusia tak mau tolong, selesai itu masalah dengan kun fayakunnya Allah Ta'ala. Nah, masalah apa saja masalah. Ada nggak di antara bapak-bapak yang punya masalah sebesar masalah Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api unggun? Coba angkat tangan, Narin. Ada nggak? Ada nggak bapak-bapak yang punya masalah sebesar masalah ketika Yunus masuk dalam perut ikan? Ada nggak, Narin? Ada nggak banyak punya masalah sebesar itu? Tenggelam dalam perut ikan. Ada? Ada nggak, Narin? Jawablah, hadirin. Ada nggak? Kata Allah, demikian juga aku akan menyelamatkan orang-orang beriman kalau dia mau sebut ini kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku akan selamatkan orang beriman seperti aku menyelamatkan Yunus dari perut ikan. Masalah yang pertama sekali kita hadapi di atas dunia ini, Adin, adalah masalah khuruj. Khuruj bahasa kitanya apa, Adin? Masalah keluar dari perut ibu kita, itu masalah yang pertama, Adin. Maaf, lubangnya kecil, bayi besar, Adin, 3 kilo, 4 kilo. Terakhir anak saya yang paling terakhir 5,4 kilo beratnya, Adin. Tempat keluarnya berapa besar? Maaf, Allah saja yang tahu, Adin. Kecil, tapi itu anak mau keluar 5,4 kilo. Siapa yang mengeluarkannya, Adin? Masalah manusia yang pertama sekali memang masalah keluar. Siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita? Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kata Allah dalam Quran. Yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Siapa yang mengeluarkan kita 4 bulan, Adin? Siapa, Adin? Siapa yang mau keluar, insyaallah, Adin? Insyaallah. Minta sama Allah, Adin. Pasti Allah keluarkan. Kalau sudah keluar air mata, Adin, untuk keluar nih, tengok Adin bagaimana Allah buka jalan untuk keluar. Kata Maulana Yusuf, ini air mata membuka pintu yang tertutup. Katanya air mata ini membuka pintu yang tertutup. Kata Maulana Jamsid, kalau air mata sudah keluar, bulu roma sudah berdiri, hati sudah kembang kempis seperti ini, hati sudah dada sudah berdebar, maka pasti Allah akan tunaikan permohonan hamba yang itu, katanya. Insyaallah, Adin. Kita ini umat akhir zaman, sebentar lagi mau mati, Nabi menunggu kita, Adin. Cari kebahagiaan dalam agama,
cari kemuliaan, hasilkan kemuliaan dalam menegakkan agama di muka bumi. Tidak apa kita tidak punya dunia ini, tidak hina insyaallah ta'ala. Bilal bin Rabah semiskin-miskinnya manusia, seburu-burunya orang adin, serendah-rendahnya martabat manusia di zaman itu, tidak makan kecuali sudah kena pukul din, berpindah tangan dari satu tuan ke tuan yang lain, baru makan setelah dipukul din. Tapi disempurnakan agama dalam hidupnya. Satu kali ambil ini kalimat, dia gunakan seluruh hidupnya untuk kalimat itu hadin. Sampailah masanya jaya Islam hadin. Nabi SAW masih hidup, Bilal masih hidup lagi. Allah perdengarkan telapak kaki Bilal kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Allahu Akbar. Nanti manusia yang pertama bangkit dari kuburnya adalah aku. Setelah itu Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab. Menuju surga, aku menuju surga naik mengendarai onta. Aku naik di atas onta. Di sebelah kananku Abu Bakar berjalan, di sebelah kiriku Umar bin Khattab berjalan, dan Bilal menarik-narik tali onta aku di depan sana. Kemudian kon dikatakan dalam hadis, nanti bidadari akan memperebutkan warna kulit Bilal itu dan jadikan tai lalat untuk mempertambah cantiknya bidadari ahli surga. Dengan apa nih hadirin? Dengan perjuangan dan pengorbanan. Sekarang hari nyawa murah, hari-hari ratusan ribu orang mati di Irak sana, di Suriah sana. Sekali mati, tidak kembali lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdagang. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berbisnis. Tunggu kapan bom jatuh di rumah saya dan mati datang menjemput. Alhamdulillah kita masih aman. Gunakan kesempatan untuk segera memperjuangkan agama, meningkatkan iman, menghasilkan keyakinan kepada Allah sebelum mati menjemput kita. Semua kita niat insyaAllah. Boleh insyaAllah, siapa yang siap? Boleh bangun Adin? Bismillah. Pak, insyaAllah Pak, berdiri Pak, insyaAllah. Yang Masya Allah, boleh bangun Adin. India, Pakistan, Bangladesh, negara jauh boleh berdiri Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berdiri yang semua, berdiri Pak, ini berdiri, semoga Pak. Allah mudahkan urusannya. Amin, amin, amin. Allah selesaikan utang piutangnya. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang berdiri boleh Pak ke belakang Pak, insyaAllah. Ada tim taskil di belakang insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Lagi Pak, lihat lagi Pak, berdiri Pak. Masya Allah. Semoga sisa-sisa umurnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin. Diperjumpakan nanti dan dibangkit dengan sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Boleh Adin. Boleh insyaAllah Pak, bismillah Pak, Masya Allah Pak, berdiri Pak. Bila perlu semua nih Pak, berdiri Pak. Masya Allah. Boleh Adin. Minta sama Allah Adin. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya Adin. Sekarang kita ulang-ulang Mas Adin, target 4 bulan tiap tahun. Soalnya 4 bulan tiap tahun ini. InsyaAllah. Ya Pak, saya 4 bulan tiap tahun tolong amin dari. amin. InsyaAllah. Lagi Pak, insyaAllah Pak, berdiri Pak, lagi Pak. Yang belum bayar pisau insyaAllah Pak. 4 bulan. 40 hari Pak. Tidak lama 4 bulan ini. Bertambah cinta dan kesayang kepada anak istri yang jadi. Masya Allah. InsyaAllah. Yang ada masalah hari ini minta sama Allah. Yang masalah cuti minta cuti sama Allah. Masalah hati minta kekuatan hati kepada Allah Ta'ala. Lagi insyaAllah hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah Pak, berdiri Pak. Masya Allah. Lagi Pak, Masya Allah. Yang belum bayar Pak, disangka boleh Pak. Ini istimewa udah menikah nih Pak. Masya Allah. Lagi hari ini. Bersegera kita menuju Allah hari ini. Allah bilang fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlombalah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga. Masa Lagi Pak. Bismillah. Bismillah Pak. Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillah. Ya Allah. Lagi Pak, yang belum keluar Pak, dalam waktu dekat nih Pak. 4 bulan